Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Mas Eka nih. Masih di podcast yang sama ya, seputaran tentang PPDB Jakarta tahun 2024. Kali ini Mas Eka ditemani oleh Pak Aid Sasmita. Apa kabar Pak Aid? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat. Iya. Nah kali ini kita mau ngobrol-ngobrol perihal tentang jalur prestasi nih Pak Aid. Ya. Nah kemarin di dua podcast sebelumnya, yang pertama itu dengan Pak PLT gambaran umum ya untuk PPDB 2024-nya. Kemudian kemarin juga dengan Pak Ali itu di jalur PPDB bersama. Nah kali ini kita bakal sama Pak Aid di jalur prestasi nih Pak Aid. Karena jalur ini juga banyak Seksi diminati. ya. Seksi ya, betul Pak Aid. Sangat-sangat seksi banget gitu. Karena ternyata banyak yang tumbang di jalur ini. Terus juga banyak yang belum mengetahui secara mekanismenya lebih detail lagi itu seperti apa di jalur prestasi ini gitu. Karena orang kan namanya prestasi ya. Berarti nilai bener ya Pak Aid ya? Benar, iya nilai. Dinilai. Nah nilai yang seperti apa nanti yang akan digunakan? Mungkin Pak Aid boleh menggambarkan secara singkat dan umumnya aja perihal tentang jalur prestasi ini. Boleh, silakan Pak Aid. Ya. Terima kasih Mas Eka atas kesempatannya ya. Dalam kesempatan ini mungkin akan jelaskan terkait dengan jalur prestasi ya. Kebetulan ini juga besok Senin tanggal 10 itu mulai jalur prestasi ya. Udah mulai nih Pak. SMP, SMA, SMK ya. Okay. Jadi pas kalau hari ini kita podcast terkait tentang jalur prestasi ya. Buat siap-siap tuh ya Pak ya. Iya, siap-siap hari Senin. Jadi jalur prestasi itu salah satu jalur di PPDB DKI. Jadi ada 4 jalur sesuai dengan Permendikbud nomor 1 tahun 2021 ya. Jadi ada 4 jalur. Yang pertama itu jalur prestasi, kemudian jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur pindah tugas orang tua. Nah ini jalur prestasi ini kenapa didulukan menurut Permendikbud kan kalau itu di belakang kan ya. Iya, paling belakang. Iya. Jadi di Permendikbud itu merupakan sisa gitu loh. Jadi kalau seandainya ada kuotanya ya dilaksanakan, kalau nggak ada ya tidak dilaksanakan. Betul. Kalau menurut Permendikbud. Tetapi di DKI Jakarta kita sudah mengkuotakan dari jalur untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK ya. Karena SD tidak ada jalur prestasi. Kan bisa dari TK Pak. TK prestasi. Oke, lanjut. Ada ya. Jadi untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK itu kuota untuk jalur prestasinya ada terbagi menjadi 2 ya, yaitu prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Prestasi akademik itu 18% dan prestasi non-akademiknya 5%. Oke, sebentar Pak. Ini 18 sama 5 ini apa nih Pak? 18% itu dari mana? Dari gitu? mana? Ya, dari total daya tampung 100% ya untuk jenjang SMP dan SMA. Untuk prestasi tadi 23 totalnya ya, 23%. Kemudian zonasinya 50%. Afirmasinya 25%. Dan perpindah tugas orang tuanya 2%. Artinya di prestasi akademik dan non akademik ini dikuotakan 18% dari total daya tampung ya Pak ya. Benar ya. Jadi misalkan satu sekolah taruh SMA A itu ada 100 daya tampungnya, maka 18 orang diambil dari akademik. Prestasi akademik. Kemudian yang 5% dari non akademik. Oh, jadi lumayan juga lah ya. Lumayan banyak. Karena kalau memang baca di Permendikbud nomor 1 tahun 2021 itu wah itu sangat sadis sih kalau menurut saya gitu. Sebab ditaruh di bawah kemudian bahasanya hanya sisa Pak. Benar. Sisa banget. Nah, berarti ini juga satu komitmen Dinas Pendidikan untuk menghargai yang anak-anak punya prestasi. Betul ya Pak? Benar ya. Jadi kita di DKI masih menghargai anak-anak yang punya prestasi baik akademik maupun non akademik ya. Jadi kita punya jalur tersendiri dengan kuota tersendiri. Jadi kalau tidak benar kalau seandainya nilai rapot atau
belajar dengan benar itu Nggak sekarang tidak dihargain. ada itu tidak dihargai ya. Jadi masih tetap menjadi alat seleksi di jalur jenjang berikutnya. Artinya iya kan memang ketika PPDB beberapa tahun kebelakangan ini Pak ya, itu gencar banget informasinya bahwa buat apa Belajar benar-benar. belajar bener. Ini kalau saya Tidak boleh ada menyimpulkan pemikiran yang salah Iya. gitu kan. Buat apa belajar sungguh-sungguh, buat apa belajar ngejar nilai, nanti kamu masuknya menggunakan umur katanya. Nah, ini terpatahkan ya Pak dengan Iya, terpatahkan, nggak benar. Apalagi ya setelah jenjang SMA kan perguruan tinggi masih pakai nilai juga, tes juga. Jadi nggak benar kalau seandainya hanya usia atau jarak ya. jarak ya. Artinya ya nilai masih diperhitungkan Masih di sini. diperhitungkan. Walaupun kuotanya tadi tidak banyak ya Pak ya. Ya, Nah ini karena terbentur oleh bunyi di Permendikbud tadi ya. iya. Kalau rubah dong kuota prestasinya jadi 50%, kita tidak bisa melampaui dari Permendikbud Itu tersebut tadi ya. malah menyalahi Permendikbud nanti. Malah menyalahi gitu ya, Iya. malah nggak bisa ya Pak ya. Nggak bisa. Kalau saat ini karena memang pemerintah dinas Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikannya ya, dia sudah mengalokasikan kuota di jenjang di jalur zonasi, di jalur afirmasi itu sudah terpenuhi semua kuotanya. Terus memang ada sisa nih. Iya. Nah, sisanya tadi 18 dan 5% 5%. tersebut gitu. Artinya tidak Tidak menyalahi menyalahi ya. Iya. Justru kalau dilebihin malah Nanti kalau kita ngurangi di jalur lain malah jadi salah. jangan salah ya. Karena ini Iya. hitungannya sudah pas. Sudah Ya, karena pas. ini perlu diluruskan Pak. Iya. Gitu. Banyak sobat pintar dan warga sekolah ini yang nanya, wah ini kenapa nggak ditinggiin Ditambahin aja, iya gitu kan, agar minat belajarnya dan prestasinya bisa meningkat gitu. Ya ini terkait dengan regulasi, balik lagi apa ya, Iya. Pak. Oke, berarti udah clear kalau misalkan ada yang berbicara buat apa nilai tinggi-tinggi nggak dipakai, Nggak ini dipakai. dipakai. Nah, saya pengen tahu Pak, kelebihan dari jalur prestasi ini itu apa Pak? Kelebihannya. Mm-mm. Nah, kalau jalur zonasi itu dilihat seleksinya kan Mm-mm. berdasarkan zonanya. Mm-mm. Jadi hanya orang-orang yang di sekitar situ yang bisa ikut di jalur zonasi. Yang dekat rumahnya Dekat ya? rumahnya. Yang rumahnya Kalau jauh mah nggak bisa. ya pasti harus usia nanti seleksinya. Oke. Nah, jalur afirmasi berarti emang anak-anak yang afirmasi ya, yang Masuk tidak dalam mampu. kategori afirmasi ya Pak. Afirmasi. Mm-mm. Nah, kalau untuk jalur prestasi ya ini khusus. Jadi selain punya prestasi berarti bergengsi ya, Mm-mm. itu kita kasih kesempatan bisa memilih kemanapun. Ya, seluruh DKI bisa dipilih oleh anak-anak Bebas prestasi. nih, Pak. Bebas, Nggak terpaku oleh zona nggak terpaku zona, dan tidak menggunakan usia. tidak menggunakan usia. Artinya Jadi, kalau misalkan dia mau masuk ke SMA umurnya 15 tahun, nggak masalah. selama Yang penting nilainya prestasinya bagus. selama nilainya Bagus. memenuhi ya, Iya. gitu. Artinya ini privilege buat teman-teman yang punya prestasi ya. Iya, Oh, berarti iya. benar-benar dihargai. Jadi bebas mau milih di mana aja nih, Iya. gitu kan. Mis tinggalnya di Jakarta Selatan, pengen sekolah di Jakarta Timur bisa ya, Pak ya. Bisa banget itu. Ya menggunakan jalur ini. Cuma memang kuotanya tadi terbatas seperti itu, Pak. Ya. Untuk kemudian ini mekanismenya sama nggak sih Pak dengan jalur lainnya? Dia ngajuin akun atau bagaimana gitu? Kalau mekanismenya sama ya, mekanisme sama seperti jaluran pengajuan akun kan tidak di jalur ya. Di awal pengajuan akun itu bisa untuk semua jalur. Kemudian melakukan pilihan juga sama, maksimal 3 sekolah ya, maksimal ya. Ini jangan sampai ini salah persepsi kadang-kadang harus 3, tapi maksimal ya, maksimal 3. Karena kejadiannya banyak, sering terjadi tiap tahun, hampir terjadi tiap tahun ini. Pilihannya seharusnya hanya 1 Pak, tapi karena dipaksa 3 sama operatornya katanya seperti itu. Akhirnya yang 2 asal-asalan asal milih gitu. Ternyata diterima dipilihin 2 atau 3 nyangkut. Nah itu kita nggak bisa batalin ya. Jadi maksimal pilihan 3. Jadi boleh 1, boleh 2 ya. Maksimal 3. Maksimal 3. Kemudian setelah pilih sekolah kita tunggu proses masih diterima atau enggak. Emang kalau pilihannya 3, nah ini kita benar-benar berdasarkan
seleksinya nilai ya. Oke. Jadi bobot nilai prestasi, kalau akademik ya akademik, kalau non akademik ya non akademik ya. Jadi kalau nilainya tinggi, nah ternyata misalkan terlempar dari pilihan satu, lari ke Pilihan kedua. Itu otomatis ya, Pak? Otomatis sistem. Nah kalau pilihan 2 ternyata kelempar lagi, ya baru pilihan ketiga. Nah di akhir juga, di peringkat akhir memang benar-benar dilihat dari nilai. Ketika nilainya sama, itu baru lihat dari pilihan sekolahnya. Kalau ternyata pilihannya sekolahnya sama juga, ya baru waktu mendaftar. Jadi sebenarnya kalau di jalur prestasi ini, saya sih punya trik, seharusnya nggak harus buru-buru gitu loh. Kita lihat dulu datanya gitu. Ini tips nih ya dari Pak Ait langsung. Jadi nggak buru-buru, nggak usah buru-buru kalau prestasi. Buru-buru, betul ya Pak. Mendingan dilihat dulu datanya sudah terbentuk, lihat strateginya. Ya. Jadi wah ini nilainya kira-kira saya bisa masuk atau tidak gitu ya Pak ya. Kalau bisa masuk sikat. Terus ini banyak Pak warga sekolah, teman-teman sobat pintar ini yang keliru antara akademik sama non akademik. Apakah kalau misalkan dia sudah terlempar di akademik, dia tidak punya prestasi nih Pak? Mengandalkan nilai dari nilai rapot aja gitu. Nah nanti nilai rapot kita bahas nih Pak. Dia nilai rapot, tidak ada prestasinya. Tidak ada prestasi nih, modalnya udah nilai rapot aja nih gitu kan. Dia ngambil prestasi akademik, kemudian kelempar Pak. Kalah. Pengen ngambil di non akademik, itu bisa Pak? Bisa banget. Jadi untuk jalur prestasi ini kan ada 5 indikator ya. Oke, apa indikator itu, penilaiannya? Yang pertama adalah rata nilai rapot. Kemudian ada persentil nilai rapot. Kemudian ada prestasi akademik. Kemudian prestasi non akademik dan persentil non akademik. Nah, jalur prestasi 5-5-nya dipakai, baik akademik maupun non akademik. Hanya mungkin bobot persentasenya yang berbeda. Jadi kalau seandainya gagal di jalur prestasi akademik, masih bisa dengan jalur prestasi non akademik. Selama ya nilainya masih. Jadi kalau akademik sama non akademik nilainya kalah juga tetap aja nggak bisa. Tetap aja kalah, iya. Tapi ikut sih bisa. Ikut gitu, bisa bebas ya Pak ya, tidak diharuskan misalkan kamu tidak punya sertifikat atau kamu tidak punya prestasi non akademik maka kamu tidak boleh ikut di jalur non akademik. Nggak begitu ya Pak? Nggak begitu. Artinya semuanya calon peserta didik baru ini memiliki kesempatan untuk yang sama ya. Iya. Oke, berarti untuk sobat-sobat pintar dan warga sekolah nih, jangan khawatir kalau misalkan sudah masuk di non akademik atau di akademik terlebih dahulu kemudian terlempar dan pengen coba di non akademik walaupun tidak memiliki sertifikat, dia bisa ya Pak? Bisa. Nah, pertanyaannya Pak, tadi kan Bapak bilang bisa, nggak punya sertifikat bisa. Apakah nanti begitu masuk di sekolah ditanyain sertifikatnya Pak? Enggak juga, karena di prestasi akademik tadi kan ada 5 kriteria tadi. Jadi mungkin dia dapat dari, bisa jadi ya kalau dia sebagai pengurus OSIS, atau mungkin dia aktif di kegiatan ekskul, walaupun bobotnya kecil kan pasti ada nilai gitu. Betul. Padahal di prestasi non akademik itu nilainya cukup lumayan ya. Itu kalau nggak salah, bobotnya di nilai rapot itu 10%, kemudian di persentil nilai rapotnya 5%, prestasi akademiknya 5%. Nah itu yang di 40. non akademik sama persennya 40-40 gitu. Jadi kalau ada nilai di situ cukup lumayan juga sebenarnya nilainya. Dan perlu diketahui juga dari hasil evaluasi tahun lalu ya, prestasi non akademik sebenarnya cukup banyak di bangku kosongnya. Karena bisa jadi orang nih nggak tahu nih, karena saya nggak punya prestasi akademik, prestasi non akademik juga nggak ada gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin diterima gitu. Mungkin. Tapi ternyata tidak ada pendaftar di situ gitu. Bisa jadi bisa masuk harusnya di situ. Betul sekali itu Bang. Karena saya di tahun 2022 itu pernah dapat komplainan dari warga sekolah gitu ya. Kebetulan saya mah tukang nerima komplainan aja Pak. Gitu kan. Ini saya udah nggak keterima nih Mas Eka gitu kan dari akademik. Gimana? Udah di last minute Pak. Di hari ketiga. Sekitaran pukul jam 12 atau jam 1-an gitu. Terus saya bilang kayak gini, nilainya berapa? Nilainya 60 Pak.
60 nggak masuk, Pak. Kemudian coba cari sekolah yang non akademik. Terus yang yang nggak kosong terkenal gitu kan. Yang kosong pokoknya ambil dah gitu kan. Ada Pak katanya gitu kan. Ya udah ambil. Masuk situ. Masuk Pak. Di 13.55 daftar, 14.00 tutup kan. Kemudian 17.00 di hari ketiga itu keluar, namanya ada. Langsung masuk. Dan sekarang anaknya udah lulus, Pak. Ya salah satu trik di situ. Gitu ya, Pak ya. Jadi untuk para sobat pintar warga sekolah tuh dikasih 2 tips langsung sama Pak. Yang pertama tadi jangan daftar buru-buru ya, Pak. Terus kedua bisa kalian daftar di non akademik gitu. Pak. Nah, ini kan banyak juga nih. Tadi Pak Ait kan nyampaikan bahwa variabel dalam penentuan nilai akhir itu ada 5 ya, Pak. Iya. Berarti ini bukan nilai rapot aja yang dilihat, Pak. Iya. Jadi diharapkan nilai prestasi akademik prestasi ini seluruh kemampuan dimiliki oleh peserta didik secara utuh gitu. Jadi selain akademik juga non akademik, walaupun dengan pembobotan yang berbeda tadi ya. Jadi memang kita harapkan dari jalur prestasi ini kemampuan anak secara utuh. Jadi bukan hanya di akademik, tapi di non akademik juga. Tapi kan nggak adil, Pak. Kayak misalkan nilai rapot saya 100 nih rata-ratanya semua, masa cuma diambil 30 doang, Pak. Iya. Jadi sebenarnya sih banyak persepsi nih ketika nilai rapotnya bagus itu ya. Kok kalah sama anak yang hanya nilainya biasa-biasa aja tapi aktif di OSIS gitu. Betul ya. Jadi tidak benar seperti itu ya. Jadi kalau kita akumulasi, kalau anak yang punya prestasi akademik rapotnya bagus, itu pasti persentilnya pasti bagus. Nggak mungkin jelek ya. Nah dari 2 itu sudah dapat 60%, 30-30. Iya, berarti udah dapat poin 60 tuh. Nah ketika apalagi kalau dapat prestasi akademiknya ya, itu udah pasti diterima deh, itu 90% itu. Tapi yang persentil non akademik itu dinas berikan ya, Pak ya, modal 60 atau gimana? Iya, ada juga. Jadi yang nilai terendah itu 60 ya. Dibuat grade-nya 60. Mau dia punya atau tidak dapat juga di situ. Artinya dikasih modal. Dikasih modal iya. Jadi tidak benar juga kalau seandainya kalau kami secara perhitungan kasarnya ya, itu sudah dapat 60 kemudian ditambah dari yang tadi yang persentil juga dapat di situ. Nanti secara real sih ada perhitungannya ya. Jadi sebenarnya dengan modal dibandingkan dengan tadi yang anak biasa-biasa saja tapi aktif di OSIS, itu kan di OSIS juga nanti ada pembagian lagi ya di prestasi non akademik itu dari sertifikat 50%, dari kepemimpinan OSIS 30%, dari ekskul 20%. Nah itu untuk yang ke jenjang SMA ya, Pak ya. Kalau yang dari jenjang SD ke SMP kan nggak ada tuh. Iya. Kalau SD hanya prestasi kejuaraan ya. Kejuaraannya aja. Non akademiknya. Lanjut, Pak. Nah dari hitungan itu sebenarnya sih masih memungkinkan unggul ya, yang nilai rapotnya tinggi tadi gitu. Kalau dibandingkan dengan anak yang biasa-biasa saja dan aktif di OSIS. Artinya yang digunakan bukan nilai rapot ya untuk seleksi ini ya. Ya, jadi nilai akhir dari total 5 variabel tadi. Ya, karena kan banyak nih ya kan. Ini gimana? Nilai rapot saya 80 nih. Kok tiba-tiba begitu PPDB cuma dapat 40. Nah, jadi diluruskan ya Pak ya. Jadi yang benar itu adalah nilai akhir yang sudah dihitung variabelnya tadi. Variabelnya tadi ada 5 kan ya. Nilai rapot, persentil akademik, kemudian prestasi akademik, persentil non akademik, kemudian satu lagi apa, Pak? Saya lupa tuh, Pak. Prestasi non akademik, persentil non akademik, terus prestasi akademik, persentil. Oh ya, sama rapot ya. Jadi persentilnya satu-satu ya, terus sama rapot jadi 5. Nah, sebenarnya itu kita hasil evaluasi ya, Mas. Kemarin itu di tahun 2021 kalau nggak salah ya. Itu kita menggunakan nilai rapot. Oh, murni ya, Pak. Murni nilai rapot dengan dikalikan nilai akreditasinya. Nah, itu juga masih banyak komplain juga gitu loh. Karena nilai rapot itu belum ada standar umum ya. Betul. Jadi sekolah masing-masing punya standar gitu loh. Standarnya beda gitu. Jadi ketika pakai nilai rapot aja ya boleh dikatakan banyak anak yang di sekolah
boleh dikatakan kategori bagus ya, itu kan standarnya beda. Untuk mendapatkan nilai 8 aja susah gitu loh. Iya. Padahal anaknya pinter tuh. Karena beda standarnya. Beda standarnya gitu. Nah, persentil tuh apa sih Pak? Ini banyak banget nih, Persentil, ya kan? nilai rapot. Ini kan tadi udah dijelasin tuh 5 variabel ya kan, rapot. Ini kenapa ujungnya ada persentil nih? Gitu. Persentilnya apa sih? Jadi ribet banget nih gitu kan di masyarakat. Boleh Pahit, persentil akademik ataupun persentil non akademik, kira-kira itu pengertiannya apa? Terus fungsinya untuk apa persentil itu Pak? Iya. Jadi persen itu dari kata persentil, dari kata persen ya, 100 ya. Oke. Jadi sebenarnya tadi yang pengalaman tadi, evaluasi tadi ya. Jadi nilai rapot kan belum ada standar secara umum ya. Jadi sekolah itu masing-masing punya standar. Jadi kalau seandainya kita menggunakan hanya nilai rapot yang terjadi ya seperti tahun 2021 tadi. Nah, kita dengan adanya persentil ini untuk boleh dikatakan namanya jalur prestasi ya. Jadi sebenarnya untuk memberi kesempatan yang lebih bagi anak-anak yang punya prestasi. Nah, ketika ada nilai rapot, secara umum akhirnya sama kan. Nah, untuk membedakan adalah dengan persentil nilai rapot. Nah, itu dengan cara menghitung rata nilainya dari rata ini bagi 100. Dan persentil ya 100. Nah, dari 100 itu kita bagi 5 ya, 5 kategori. Iya, 5 kategori. Nah, nanti untuk persen nah ini nilai akreditasi, kalau bukan menjadi perhitungan tetapi menjadi pertimbangan ya. Jadi memberikan kesempatan kepada sekolah yang akreditasinya bagus. A. Jadi nanti yang nilai peringkat 1 sampai 15 yang memberi kesempatan 100% bobotnya. Bukan nanti, peringkat 1 sampai 15 ya Pak ya? 5, berarti 15%. Iya, 15%. Artinya kalau misalkan jumlah siswanya itu 100, 1 sampai berarti 15. 1 sampai 5. Kalau jumlah siswanya 200 ya berarti tinggal 1 sampai 15%-nya berapa? Gitu ya. Bukan 1 sampai 15 ya Pak ya? Lanjut Pak. Nah, dengan adanya itu artinya sekolah-sekolah yang akreditasinya bagus itu memberikan peluang lebih banyak kepada siswanya. Jadi untuk jalur prestasi itu. Dan kebalikannya kalau seandainya yang di jalur prestasi non akademik itu malah kebalikannya ya. Jadi kita memberikan kesempatan lebih banyak bagi sekolah-sekolah yang akreditasinya rendah, C. Loh, kenapa seperti itu gitu ya? Balik ya. Jadi filosofinya gini. Jadi kalau sekolah yang bagus, ini biasanya untuk mendapatkan informasi kejuaraan itu lebih mudah ya. Bahkan kalau Sudin itu kalau nunjuk ada kejuaraan, itu sekolah itu aja yang bagus itu loh. Karena kesempatan lebih banyak gitu. Banyak ya. Iya. Ketimbang yang sekolahnya akreditasinya akreditasi rendah gitu. Itu untuk informasi kadang susah gitu. Apalagi dikasih kesempatan untuk bertanding gitu. Jadi makanya kita lebih memberikan lebih banyak bagi sekolah yang akreditasinya rendah. Artinya justru ini memberikan ini ya Pak, solusi ya. Iya. Jadi kalau benar-benar hanya murni dari nilai rapotnya saja di tahun 2021 ya Pak? 2021 itu pernah dilakukan dan itu hasilnya justru malah dari sekolah yang bagus dengan kriteria nilai yang lebih ketat ya. Itu akhirnya kalah dengan sekolah yang boleh dikatakan ya enggak bagus lah, enggak bagus banget itu. Artinya ini jadi dimonopoli oleh sekolah-sekolah yang memang kualitasnya lumayan cukup bagus saja gitu ya. Nah Pak, terkait dengan prestasi. Saya tadi agak ngeblank nih, pengen nanya. Prestasinya itu kan tadi ada akademik dan non akademik Pak. Nah, ini kejuaraan apa Pak yang bisa diakomodir oleh di jalur prestasi ini Pak? Apakah semua kejuaraan atau semua lomba bisa digunakan untuk di jalur non akademik ini? Kan jelas nih Pak. Kalau yang akademik berarti kan sifatnya lebih ke eksak ya Pak ya. Kalau yang non akademik, non akademik biasanya lebih ke seni, kemudian organisasi, ya sifatnya non akademik kan. Nah, ini baik itu akademik maupun non akademik, sertifikatnya itu yang bisa digunakan tuh yang seperti apa sih Pak? Karena banyak masyarakat ini
salah, mungkin maksudnya baik, ingin mengejar prestasi, Pak, gitu kan. Wah, lumayan nih buat nambah-nambah nilai nanti mau masuk ke SMP atau mau masuk SMA ataupun SMK gitu. Tapi ketika sudah diambil lomba tersebut ternyata sertifikatnya tidak bisa Tidak digunakan. digunakan. Nah, ini sebenarnya kriterianya seperti apa sih? Boleh, Pak, itu? Ya. Untuk prestasi akademik ya, Iya. untuk prestasi akademik yang bisa diakomodir di Juknis sih sudah jelas ya. Jadi untuk prestasi akademik itu yang dilaksanakan biasanya oleh yang kedinasan. Jadi kedinasan itu apa? Bisa oleh dinas pendidikan, dinas olahraga, dinas kebudayaan. Nah itu lomba-lomba yang dilakukan oleh kedinasan. Kalau di dinas pendidikan ada OSN, ada FL2SN, ada O2SN. Nah itu yang dilakukan oleh kedinasan. Nah itu bisa diakomodir, nah itu berjenjang ya. Nah itu mungkinnya agak apa ya? Agak rumit ya ini di olahraga maupun yang di non akademiknya ya. Nah ini banyak cabang-cabang olahraga yang mungkin ada yang bisa diakomodir maupun ada yang enggak ya. Jadi di Juknis sudah dijelaskan. Jadi yang bisa diakomodir adalah yang dilaksanakan oleh induk cabang olahraganya. Itu kuncinya itu. Kalau dia tidak contoh, misalkan kan tadi kan kedinasan, Pak. Misalkan kedinasan nih dibuat oleh Kemenpora. Kemenpora berarti masuk kedinasan kan, Pak? Iya. Karena kementerian kan Kementerian, ya. ya. Kemenpora. Tapi tidak ada induk organisasinya, itu bisa diakui atau tidak, Pak? Itu sifatnya kedinasan berarti. Berarti bisa dong masuk diakui. Kedinasan bisa. Walaupun tidak ada induk organisasinya. Ya seperti dinas pendidikan sama. Melaksanakan misalkan O2SN ya, olahraga ya. Kejuaraan bulu tangkis misalkan. Walaupun induknya bukan kan, tapi yang dilaksanakan oleh dinas. Dinas. Yang tanda tangan juga misalnya kepala dinas. Berarti kalau Kemenpora misalkan sekretaris Kemenpora bisa dong? Bisa dong. Bisa. Berarti selama yang menyelenggarakan kementerian ataupun kedinasan bisa. Iya. Tapi kalau misalkan contoh nih, Pak, saya punya perusahaan. Perusahaan saya nih A gitu kan. Bikin kompetisi, Pak. Kompetisi bulu tangkis contoh gitu kan, untuk sekolah-sekolah di DKI Jakarta. Saya bekerja sama nih dengan dinas pendidikan, ya. Tapi mengatasnamakan tempat usaha saya atau ini saya lah gitu kan. Event saya bukan event dinas pendidikan. Nah itu bisa diakuin atau tidak, Pak? Nah itu nggak bisa kalau itu. Kenapa? Jangankan lo perusahaan ya. Kan sudah kerja sama dinas. Sekolah juga ya. Sekolah juga. Jadi kalau sifatnya apa ya, olahraga harusnya kerjasamanya dengan olahraga gitu. Misalkan bulu tangkis ya berarti dengan PBSI. Jadi bukan dengan kedinasan. Artinya boleh ya. Kalau misalkan saya kan tadi kan kalau ke dinas nggak bisa. Kalau misalkan saya punya perusahaan, perusahaan saya bekerja sama dengan contoh PBFC ya, PBSI, kemudian bikin event yang diketahui oleh induk organisasinya, ditandatangani oleh induk organisasinya, itu boleh, Pak? Jadi kerjasama ya, kerjasama dengan induk cabang olahraganya. Nah sama dengan contohnya Open ya, bulu tangkis Open. Itu kan mungkin Jarum, Jarum ya. Nah itu bisa kan, ya? Bisa itu. Jadi sekarang Open itu bisa beda dengan eksibisi ya. Eksibisi nggak bisa. Eksibisi misalkan pengenalan cabang olahraga ya, atau mungkin apa cabang dari cabangnya lagi misalkan. Nah itu mau diperkenalkan gitu. Nah sifatnya bukan kejuaraan kalau itu, hanya uji coba lah ibaratnya. Nah itu belum bisa diakomodir. Jadi tidak bisa diakomodir kalau yang sifatnya exhibition gitu ya. Terus Pak, untuk jalur untuk masih sertifikat, karena ini sertifikat juga banyak yang ditanyain, Pak. Iya. Ini banyak juga. Sampai sekarang masih. Wah banyak, Pak. Ini kenapa sertifikat saya ditolak? Padahal udah lengkap. Nah, untuk sertifikat, Pak, tadi kan Bapak menyebutkan tingkatannya, Pak ya. Tingkatan untuk sertifikat kedinasan yang berjenjang. Nah itu tingkatannya dari mulai tingkatan apa aja, Pak? Apakah tingkat RT bisa, RW bisa, kelurahan bisa, kecamatan bisa, atau ada tingkatannya gitu? Boleh, Pak? Ya, kalau tingkatannya yang bisa diakomodir ya, itu minimal tingkat Kotamadya. Jadi Kotamadya, kemudian provinsi,
nasional, dan internasional. Berarti kata dia itu tingkat kota ya Pak ya? Di kota ya. Tingkat kota, tingkat Provinsi, nasional, baru internasional. Berarti ada 4. Ada 4. Kecamatan nggak bisa Pak? Karena banyak nih teman-teman yang dari O2SN, OSN udah menang di kecamatan. Ya, kecamatan itu banyak cabang olahraga yang langsung, bahkan ada yang langsung ke nasional Pak, ada gitu loh. Jadi kelihatannya sih belum kita akomodir ya. Tapi mungkin perlu jadi kajian juga sih, terutama yang SD ya. Iya Pak. Yang SD itu memang dari tingkat kecamatan udah selektif banget. Betul. Itu memang. Dari tahun berapa ya? Tahun 2000, saya lupa sih tahun berapa. Itu pernah juga, walaupun bukan juara, tetapi berpartisipasi. Nah itu masuk betul ya? Itu pernah itu. Nah betul. Itu ternyata juga banyak juga, tapi jadi apa ya? Jadi timbul permasalahan juga, itu polemik juga gitu loh. Jadi untuk saat ini belum bisa diakomodir ya Pak ya. Tapi mungkin bisa jadi kajian sih. Oke. Nah Pak, ini kalau ngomongin prestasi kayak gini emang seru sih. Karena banyak yang nggak ngerti juga. Nah ini kan banyak teman-teman atau sobat-sobat pintar semua juga persiapan untuk di tahun berikutnya nih Pak ya. Nah sebenarnya yang bisa digunakan itu ini hanya untuk individu, kelompok, atau bagaimana nih Pak sertifikatnya? Misalkan kayak grup gitu ya. Apa contoh ininya kayak futsal contoh gitu ya Pak ya. Futsal kan pasti 6 orang, nggak mungkin sendiri Pak. Kalau main sendiri main bola bekel nanti, bukan bola kaki gitu. Kayak takraw, kemudian poli itu kan sifatnya grup ya Pak ya. Benar. Nah terus ada sifat yang sendiri. Nah ini yang diakomodir tuh yang seperti apa Pak? Yang diakomodir sih sebenarnya dua-duanya diakomodir. Nah kenapa tidak dibedakan gitu ya? Di sini kan disamakan antara beregu dengan perorangan. Jadi memang di tahun 2022 kalau nggak salah ya, itu masih membedakan antara beregu dengan perorangan. Itu nilainya lebih tinggi dari nilai perorangan lebih tinggi dari beregu. Tapi setelah dievaluasi kembali, ternyata beregu itu tidak semudah yang dibayangkan gitu loh. Jadi lebih sulit gitu ya. Beregu itu ternyata perlu kekompakan, perlu kerjasama gitu loh. Jadi ya boleh dikatakan ya tingkat kesulitannya sama dengan perorangan gitu. Jadi tahun 2023 kemarin kita tidak lagi membedakan antara beregu dengan perorangan. Jadi disamakan ya Pak. Iya. Nah itu jadi nambah pengetahuan lagi nih. Iya, kita juga baru berpikir ternyata memang beregu itu kalau nggak kompak susah juga mendapat juara gitu. Iya. Berarti kalau nih contoh Pak, saya punya anak contohnya gitu ya, contoh kasusnya. Anak saya mau masuk ke jenjang SMA. Ya, dari SMP nih Pak. Ketua OSIS. Kemudian ketua eskul pramuka. Kemudian juga dia ikut pramuka Garuda. Ya. Terus dia juga menang OSN. Nah, ini diakomodir semua atau bagaimana Pak? Atau hanya ini hanya yang tertinggi saja nanti yang diambil gitu atau bagaimana Pak? Dari prestasi non akademik tadi kan ada 3 kriteria ya, melalui kejuaraan berupa sertifikat, kemudian punya kepemimpinan di OSIS, kemudian kepemimpinan di ekskul. Nah kalau 3-tiganya punya sertifikat, punya maksudnya tanda bukti ya, kalau kejuaraan sertifikat, kalau OSIS berarti SK dari kepala sekolah, itu ada semua, boleh diupload semua 3-tiganya. Artinya bisa ya Pak? Bisa diakomodir semua. Terus kalau misalkan sertifikatnya nih Pak, ada 3 nih Pak. Karena nih anak rajin banget ikut kejuaraan. Yang satu juara tingkat kota, juara 1, terus satunya lagi nasional juara 3. Terus satunya lagi internasional juara 2. Nah ini 3-tiganya dimasukin atau hanya salah satu aja Pak?
Kalau dalam satu jenis cukup salah satu aja, ambil yang tertingginya aja. Berarti yang paling tertinggi yang internasional, Internasional. walaupun itu juara 2. Iya. Karena ada bobotnya beda. Oh, bobotnya beda ya, Pak. Iya, Itu ada hitungan sendiri ada itu ya. sendiri, iya. Enggak ya kali kan, namanya usaha Pak. Tiga-tiganya, iya. Tiga-tiganya dimasukin biarin nilainya lumayan gede kan, gitu. Nolong kan. Iya. Artinya hanya diambil salah satu aja. Salah satu kalau memang satu jenis ya. Tapi kalau dia punya sertifikat OSN tadi ya, kemudian punya juga kejuaraan, dia selain pinter juga punya prestasi olahraga juga gitu. Nah itu kan berbeda tuh, prestasi akademik dan non akademik. Ada dua-duanya bisa. Boleh tuh ya? Boleh. Oke. Ini Pak, yang jadi pertanyaan lagi nih. Saya agak nyebrang dikit Pak. Tadi kita udah ngebahas nilai rapot, kemudian sertifikatnya. Saya pengen tahu nih langsung dari Pak Ait nih. Mungkin para warga sekolah dan sobat-sobat pintar semua, terutama yang dari pra pendaftaran nih Pak. Iya. Yang verifikasi sertifikat itu siapa sih Pak? Yang verifikasi sertifikat itu sebenarnya ya kita bentuk tim verifikator ya. Oke. Yang dibentuk oleh dinas. Nah itu memang kita sudah lakukan semacam bimbingan lah ya, terkait prestasi-prestasi mana aja yang bisa diakomodir. Oke. Nah itu yang kita ambil rekrut memang dari satuan pendidikan sih. Oke. Nah sebenarnya untuk prestasi ini juga selain tim verifikator sendiri, ya sebenarnya di awal-awal juga kita sudah mengundang para ketua cabur ya. Oke. Ketua caburnya. Jadi mereka melis kegiatan atau lomba-lomba apa saja yang bisa diakomodir. Artinya sudah ada komunikasi dengan caburnya ya Pak ya. Nah, sebenarnya sih mereka kita bekali dengan itu. Kira-kira itu yang bisa diakomodir. Prestasi-prestasi yang di prestasi akademik maupun non akademik. Yang bisa diakomodir atau tidak gitu ya. Artinya jadi kita sudah pedoman dari mereka sebenarnya. Sudah ada listnya. Ada gitu listnya. ya. Iya. Jadi ketika di listnya tidak ada, berarti tidak bisa ya Pak ya. Ya kita masih perlu konfirmasi juga sih ke caburnya itu. Berarti di semua aspek dilihat nih ya. Dilihat ya. Mulai dari tadi perlombaannya jenisnya apa dulu, kemudian juga ini masuk kategorinya atau tidak, itu semua dilihat. Berarti yang verifikator memang sudah dibentuk dari timnya dan itu sudah berkomunikasi dengan teman-teman dari cabang olahraganya. Pak, pertanyaan yang paling mungkin juga banyak para warga sekolah ingin tanyakan. Di jalur prestasi ini, itu sebenarnya sekolah punya passing grade atau enggak sih Pak? Ini masa lalu. Tapi masih banyak Pak yang tanya Pak gitu loh. Jadi sebenarnya passing grade itu dibentuk oleh opini masyarakat sendiri. Jadi sebenarnya tidak ada istilah passing grade. Jadi semua bisa ikut masuk dimanapun. Selama nilainya masih masuk ya silakan gitu loh. Artinya dia yang paling tinggi dong. Iya, terbaik dari yang terbaik ya. Benar. Nah, masalahnya kan masyarakat ini kan begini Pak. Anak saya ini pintar nih, anak saya nilainya gede di sekolahnya. Tapi begitu. Jadi ketika merasa nilainya besar di sekolahnya gitu kan, begitu diadu se-DKI ternyata Oke, kalau saya punya peribahasa Pak, jangan suka sombong. Ya di atas ketoprak itu masih ada kerupuk. Di atas kerupuk itu masih ada kecapnya Pak. Gitu. Jadi untuk sobat-sobat pintar dan warga sekolah, kalau memang merasa nilainya besar ya di jalur prestasi seharusnya. Artinya ini nilainya diadu se-DKI semua ya Pak ya? Iya, semua. Semua data yang masuk. Kira-kira saya boleh tahu nggak Pak? Atau sobat-sobat pintar boleh tahu nggak nih? Nilai yang tertinggi nih tahun ini berapa Pak? Kalau tahun ini terus terang saya belum tahu. Belum tahu ya Pak ya? Iya. Belum bisa tuh ya. Bisa. Karena memang ini kompetisinya kompetisi yang real time ya. Jadi ketika pintu gerbang dibuka baru kelihatan ya. Kalau sekarang nanya, Pak Ait anak saya nilai akhirnya 60 bisa masuk nggak nih? Susah. Bisa jadi masuk, bisa juga enggak gitu. Tergantung saingannya dong. Ya, artinya tidak ada yang berani menjamin. Ya. Kalau misalkan ada oknum yang bilang ini pasti masuk, itu belum bohong tentu, ya Pak? Ya belum tentu juga. Karena ya nggak bisa kan, nggak bisa dilihat ya Pak sekarang ya. Oke. Nanti bisa dilihat hari kedua, hari ketiga lah mungkin bisa. Pakai strateginya Pak itu tadi. Intip lawan. Oke. Sobat-sobat pintar semua nih ya. Jadi tadi kita udah mulai bahas dari seleksinya dan segala macamnya nih. Mas Eka coba pengen
interaktif dengan para warga sekolah dan sobat-sobat pintar, boleh coba di live chatnya diketikkan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan langsung ke Pak Ait. Pak Ait bersedia dong ya? Ya. Siap. Pak Ait ini selalu sedia nih. Boleh mungkin ini ntar ya dari tim teknisnya mungkin akan memunculkan. Coba atau Mas Eka lihat dari sini aja langsung. Perihal yang sering banyak sih tadi ya itu Pak, aktivasi. Nih aktivasi Pak. Jadi sobat pintar atau warga sekolah ini sudah aktivasi di jalur prestasi akademik. Aktivasi ya Pak ya? Aktivasi ya. Apakah dia boleh Pak nanti ngambil di non akademik? Karena takut nih, karena udah ngambil di aktivasi di prestasi akademik, nanti nggak bisa di non akademik. Gimana tuh Pak Ait? Iya. Akun kan hanya satu ya. Nah, ketika mengajukan akun dapat token ya. Nah, aktivasi kan ganti ya. Ganti password istilahnya ya. Nah, untuk akun ini sebenarnya cukup satu. Jadi kalau seandainya sudah dapat akun, sudah aktivasi, nah itu bisa ikut di jalur manapun. Selama belum diterima di salah satu jalur ya. Itu bisa ikut, bahkan lintas jenjang bisa. Jadi Boleh, kalau ya? seandainya ketika mengajukan akunnya di jenjang SMA, SMA ternyata terlempar terus ya diterima. Boleh itu. Nah itu boleh ikut di jalur SMK. Akunnya nggak perlu rubah-rubah lagi. Satu akun untuk semua. Untuk semua jalur, semua jenjang. Semua jenjang. Ya, tapi sederajat. Sederajat ya, nggak bisa dia nyebrang ke SMP ya. Balik lagi SMP. Atau dari SD nyebrang ke SMK. Nah ini banyak Pak. Jadi kasusnya itu mereka ngebuat, misalkan ngebuat gitu ya, buat di SD. Begitu di hari pendaftaran, ini kan berbarengan ya nanti ya. SD itu untuk zonasi di tanggal 10-nya kalau tidak salah. Zonasi. Terus kemudian SMP, SMA dan SMK-nya prestasi. Ya. Yang di SD ikut-ikutan ya kan, cari prestasi. Ini kenapa akun saya tidak bisa dibuka? Ternyata salah jalur. Jadi harus sesuai dengan jenjang dan jalurnya masing-masing. Kecuali kalau SMA, SMK tadi bisa satu akun. Ini ada pertanyaan Pak dari Epi Sophia di live chat nih. Kenapa sertifikat karate yang ditandatangani Sekretariat Kemenpora ditolak? Padahal di situ ada induk organisasinya. Nah itu kira-kira kenapa tuh Pak? Nah kita lihat dulu para verifikator ada alasan di situ kan ya. Alasannya apa? Coba kalau lihatnya ya bisa jadi itu yang tadi kan salah satu yang tidak diakomodir adalah yang sifatnya pemasalan. Jadi pemasalan itu juara satunya lebih dari satu. Ya udah banyak juara satunya. Banyak juaranya ya. Bingung nentuin ya. Setiap tanding menang kalah, yang menang juara satu, yang kalah juara dua. Tanding lagi ada menang kalah lagi juara satu juara dua. Jadi juara satu semua tuh. Mungkin ya, makanya kita lihat dulu apa alasan penolakannya dan sertifikatnya juga dilihat dulu. Iya. Tapi kalau sudah sesuai harusnya sudah akomodir. Ya. Iya. Nah ini yang jadi masalah juga nih Pak. Kan pada saat untuk teman-teman yang dari pra pendaftaran nih Pak ya. Kan di situ mereka suruh input yang namanya nilai prestasi. Peringkat-peringkat. Peringkat. Ya. Nah itu wajib atau tidak? Peringkat rata-rata nilai rapotnya itu kan ada disuruh di input. Nah itu wajib atau? Itu wajib karena di situ nanti ada untuk melihat nilai persentil tadi. Untuk melihat persentilnya. Jadi kalau seandainya tidak di input ya berarti nilai persentilnya nggak bisa ketahuan nanti berapa. Artinya dikasih 60 ya. Dikasih 60. Modal paling dasar aja 60 paling dasar gitu. 60 iya. Berarti kalau di input bagus ya berarti dihitung sesuai dengan peringkatnya. Kalau tidak di input ya dikasih modal 60 nih kan. Itu juga udah alhamdulillah. Karena ini banyak juga nih, ada yang nanya juga nih, Celia, keterangan peringkat rapot saya ditolak terus, bagaimana solusinya? Peringkat keterangannya? Iya, ditolak terus tuh. Ya ini mungkin keterangannya kan ada ya ditolak, mungkin tidak sesuai atau segala macam. Nah ini kalau ditolak kemudian bagaimana langkah selanjutnya? Mungkin seperti itu pertanyaannya, mungkin arahnya. Jadi kalau di situ kan harusnya sih yang bisa diakomodir peringkatnya berapa dari berapa ya. Jadi kalau hanya peringkat 1 atau peringkat 2 dari berapa orang, nah kita juga nggak bisa menghitung juga tuh. Misalkan peringkatnya peringkat 5 atau peringkat 10 tapi dari
10 orang misalkan. Kita tahu juga. Bingung juga ngitungnya, Pak. Iya, jadi kita biasanya sih harus jelas gitu peringkat berapa dari berapa orang gitu. Itu baru bisa dihitung persentilnya. Oke. Nah, Pak, kan tahfiz masuk ya, Pak? Benar, ya. Ini banyak banget, Pak, yang nanya ke saya. Saya nggak tahu ya, ini kenapa banyak banget yang nanya tahfiz nih ke saya nih. Mas Eka, anak saya tahfiz, hafal 3 juz. Kan kalau saya baca juknisnya itu harus disertakan dengan surat keterangan ya Pak. Nah ini banyak yang ditolak, Pak. Kira-kira surat keterangan yang ini itu yang seperti apa? Karena mereka sudah menyertakan surat keterangan dari sekolahnya, atau dari biasanya yang begini dari boarding school atau dari pondok pesantren, Pak. Karena kan kalau di pondok pesantren mereka punya program hafal 2 juz atau 1 juz ya. Nah itu kan sudah menjadi modal tuh lumayan, walaupun poinnya tidak terlalu besar tapi menambah poin kan. Nah ini ternyata banyak yang ditolak, Pak. Itu. Nah itu gimana tuh, Pak? Ya kembali ke tadi ya. Alasannya apa tolak itu. Jadi memang ada sekolah madrasah biasanya yang saya tahu dari madrasah itu mewajibkan ya untuk hafal Quran, tapi kita kan nggak ngetes bacaannya kan ya berdasarkan surat itu ya. Nah ini yang kemarin kita sepakati untuk yang hafiz Quran itu berupa sertifikat atau dari rumah Quran atau apa ya. Jadi bukan dari satuan pendidikan madrasahnya gitu. Oke, jadi harus karena kalau dari semua kalau dari satuan pendidikan bisa jadi semua dapat semua, karena itu di sekolah itu kan wajib hafal gitu ya. Oke. Oh berarti yang harus menandatanganinya atau surat itu harus dikeluarkan oleh lembaga tahfiznya. Iya, tahfiznya. Atau guru tahfiznya lah ya, yang lebih memahami. Jadi kalau misalkan cuma surat keterangan kepala sekolah, nggak bisa ya? Itu kalau nggak salah sih di madrasah tertentu jadi program gitu. Oke. Jadi program hafiz Quran, tapi kita ini nggak ngetes. Nggak ngetes. Iya, artinya kalau misalkan si anak ini memang hafiz Quran, kan ada sertifikatnya pasti dong, Pak. Iya, harusnya sertifikat yang itu. Bukan surat keterangan ya. Iya. Karena ini takutnya sobat-sobat pintar dan warga sekolah ini mengira bahwa dengan surat keterangan tahfiz dari sekolah Quran atau dari sekolah tempatnya asalnya ini bisa. Nggak bisa ya. Artinya memang harus menggunakan sertifikat yang ditandatangani oleh lembaga tahfiznya. Iya. Ya, nggak bisa sekedar kepala sekolah tanda tangan bahwa di hafiz Quran, itu nggak bisa, berarti itu tidak bisa dibuktikan dengan itu ya. Iya. Oke, ada lagi, Pak. Mohon solusinya dari Anwar Udin, Pak, tentang prestasi non akademik Pramuka Garuda. Nah ini gimana nih, Pak? Mohon solusinya pencerahan tentang prestasi non akademik Pramuka Garuda. Ini maksudnya mungkin Pramuka Garuda itu diakomodir atau tidak gitu. Di Juknis sudah ada deh kalau nggak salah. Ada ya? Jelas ya. Jadi Pramuka Garuda itu bukan kejuaraan tapi diperoleh dengan seleksi, istilahnya seleksi ketat ya. Betul. Nah, itu kita akomodir, ada beberapa selain Pramuka Garuda, kemudian Jumbara, kemudian Paskibra, itu masih kita akomodir. Jadi walaupun bukan dengan diperoleh bukan perlombaan ya, kejuaraan. Berarti ada yang diakomodir selain perlombaan atau kejuaraan ya. Tadi salah satunya dari Pramuka Garuda. Ini saya masih bingung, Pak. Masih rancu tentang yang Paskibra. Nah, Paskibra ini banyak juga ternyata sobat pintar dan warga sekolah yang memiliki sertifikat perlombaan Paskibra. Kayak baris berbarisnya, kemudian seragamnya. Nah, ini sebenarnya yang dilihat tuh lombanya atau dia ikut serta di dalam Paskibranya. Karena kan beda ya, Pak ya. Dia masuk sebagai anggota Paskibra karena dengan seleksi ketat tadi, atau dia hanya ikut lomba baris berbarisnya atau seragamnya. Nah, ini yang diakui atau yang diakomodir tuh yang mana, Pak? Yang diakomodir dengan seleksi ketat tadi bisa diakui juga. Tadi udah diatur ya. Nah, kalau melalui lomba, sebenarnya kalau lombanya memang lombanya tadi yang sifatnya kedinasan, jadi tetap kuncinya kedinasan sama induk cabang olahraga ya. Jadi kalau pelaksananya misalkan dinas pendidikan mengadakan lomba Paskibra, nah itu pun boleh diakomodir. Jadi kan bisa dua-duanya. Paskibra bukan lomba, Pak. Ya tadi makanya kalau
bukan melalui lomba, ya berarti melalui seleksi ketat Seleksi. tadi. Tapi Artinya kalau seandainya ada lomba paskibra dengan baris berbaris tadi dan pelaksananya misalkan kedinasan, dinas pendidikan atau dinas olahraga misalkan, itu pun bisa. bisa. Boleh. Oke. Kalau memang dilombakan ya, dilombakan. Soalnya ini jadi polemik juga kan. Kok saya dapat lomba paskibra, boleh lihat sertifikatnya, biasanya kan Penyelenggaranya gitu siapa, kan. iya. Penyelenggaranya siapa? Ternyata penyelenggaranya PTA gitu. Atau dari retail A begitu kan, baris berbaris, lomba gerak jalannya atau lomba formasinya. Benar, itu Nah, banyak juga tapi bukan kedinasan. Bukan kedinasan. Berarti itu tidak bisa ya, Pak. Ini bisa. sama kayak renang, Pak. Renang itu juga kan kita diakuin ya. Iya. Selama kedinasan tadi. Ya. Nah, ini renang banyak, Pak. Dari sekolah renang seperti itu bikin sertifikat atau basket ya, dari sekolah basket ataupun dari komunitas basketnya. Lomba. Wah, tingkatnya tingkat nasional nih, Pak. Tapi tidak di bawah kedinasan. Itu bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya. Jadi tetap kuncinya tadi kedinasan dan induk cabang olahraganya. Jadi banyak ya tadi. Misalkan cabang-cabang olahraga, misalkan PBSI, misalkan bulu tangkis, kayak Sarwenda Cup gitu kan. Itu kan banyak PBPB yang ikut lomba gitu. Iya. Tapi jadi itu kan bukan kedinasan dan kan sifatnya perorangan ya, betul. Jadi itu tidak bisa. Jadi tadi kuncinya adalah untuk sertifikat itu di kedinasan dan induk cabang olahraga. Nah, ketika sudah di kedinasan dan induk organisasinya pun itu belum tentu juga sesuai juga ya, Pak. Atau gimana? Kan tadi kan kayak tadi tuh ada tuh saya sudah dari Kemenpora, sudah ada surat induk dari organisasinya tapi masih ditolak juga. Ya tadi kita lihat lagi jenis lombanya tadi yang dikhawatirkan tadi bisa jadi mungkin festival atau mungkin bisa jadi pemasalan, ada kemungkinan seperti itu. Ya berarti ini buat mungkin gini, Pak. Kalau saya boleh kasih masukan untuk teman-teman di Dinas Pendidikan ya, Pak, buat evaluasi di tahun 2025. Mungkin untuk sertifikat itu lebih dirinci lagi, Pak. Jadi agar tidak persepsinya itu tidak liar. Benar. Lebih detail, lebih inilah, lebih udah nih A ya A gitu. Tidak bisa A ini kalau kayak saya taruh 9 di sini, saya ngeliat 9, Bapak ngeliat di sana 6 kan. Iya. Ini persepsi yang harus diinin. Ya mungkin aturannya agak lebih dibuat kalau A ya A gitu. Ketika saya buat A dari sini, Bapak ngebalik ke sana juga kan tetap jadi A. Iya. Itu. Mungkin itu, Pak. Sebab ini banyak banget kok saya lomba ini nggak bisa, lomba ini nggak bisa gitu. Ya mungkin persepsinya jadi berbeda. Masyarakat menganggap itu bisa, tapi ketika sudah dimasukkan ternyata tidak terakomodir. Nah mungkin juga nanti dari Dinas Pendidikan bisa merilis kira-kira lomba-lomba mana aja yang bisa diikuti bukan pada saat dekat-dekat dengan PPDB gitu loh, Pak. Iya. Contoh misalkan 1 tahun atau 6 bulan sebelum PPDB kita udah rilis nih lomba-lomba yang bisa diikuti. Karena kalau tidak salah ada cut off-nya apa ya untuk lomba? Ada cut off. Nah itu cut off-nya dari jangan-jangan nanti anak saya SD kelas 2 ikut lomba nyanyi bisa digunain nih. Coba dari mana gimana, Pak? Jadi kalau cut off lomba yang dapat diakomodir yaitu yang 5 semester terakhir. Jadi kalau SD mau masuk ya, SMP dari kelas 4. Itu bisa ya, Pak? Bisa kemudian. Tapi kalau di kelas 1, kelas 2 nggak bisa. Berarti udah 5 semester terakhir. Nah, yang itu kan paling lambat. Dari paling lambatnya kapan, Pak? Apakah misalkan nih besok nih PPDB yang saya baru hari ini dapat, apa itu masih bisa? Oh, hari ini? Iya. Udah nggak bisa, ada cut off-nya tanggal berapa ya? Saya agak lupa nih. Oke. Artinya ada cut off-nya ya? Enggak misalkan saya baru dapat di bulan Mei, terus PPDB di bulan Juni, terus mau didaftarin bisa, itu nggak bisa ya? Bisa. Kan si Danira juga kemarin kan dibuka sampai tanggal dari Februari sampai Maret ya. Nah Februari Maret sampai April itu ada masa sanggah ya. Oke. Nah itu masih bisa tuh April tuh. Iya. Nah jadi kalau diperoleh di bulan Desember kalau tidak salah saya baca itu, masih Pak. Bisa ya, Desember ya. Desember tanggal 30 kalau tidak, pokoknya udah masuk Januari 2024 itu kalau tidak salah. Januari kan berarti udah semester genap ya. Iya, nah itu tidak bisa digunakan. Artinya cut off-nya diambil di tahun 2023 di Desember kalau tidak salah. Saya baca itu. Pokoknya semester 1 ya. Jadi semester 2-nya enggak. Nah, yang jadi pertanyaan, Pak, terakhir saya. Kenapa 5 semester, Pak?
kenapa enggak 6 semester gitu. Yang semester yang sekarang nilainya kan jadi percuma, Pak. Gimana tuh, Pak? Nilai rapot apa lomba nih? Nilai rapot, Pak. Nilai rapot. Kan nilai rapot ini kayak contoh mau masuk ke SMA ya, Pak. Ke SMP. Berarti kan nilai rapot kelas 4 semester 1, semester 2, kelas 5 semester 1, semester 2, terus kelas 6-nya kan hanya semester 1. Iya. Nah, yang semester 2-nya masa nggak dimasukin, Pak? Itu nilainya buat apa tuh, Pak? Jadi kalau nilai itu kan proses ya. Sebenarnya bisa kelihatan dari proses ya, kalau SD dari kelas 4, 5, 6, 1 semester sudah kelihatan tuh. Seharusnya dari proses itu cukup. Nah, kenapa semester 6-nya tidak diambil gitu ya? Iya, itu. Nah, kenapa di yang semester akhir ini yang baru-baru pada selesai ujian ini nggak diambil? Itu nilainya buat apa tuh? Nah, satu dari sisi kebutuhan sebenarnya kalau melihat proses sudah cukup 5 semester ya. Nah, dari waktu kalau seandainya kita ambil semester ke-6, ini waktunya aja, ini baru ujian, yang dapat nilainya kapan? Betul sekali. Sementara untuk menginputnya sendiri, jadi dari sisi waktu mungkin nggak cukup juga gitu kalau kita ambil semester 6. Artinya PPDB ini udah mau jalan, baru input nilai. Sebenarnya saya paham, Pak. Cuma kan ini harus diluruskan. Masyarakat kan butuh penjelasan ya. Nah, Pak. Oke, mungkin saya rasa sudah cukup gitu ya, sudah jelas dan clear bahwa tadi seleksinya menggunakan apa, kemudian juga tadi persentil itu apa udah dijelaskan, yang digunakan adalah nilai akhir dan sertifikat jenis apa yang bisa digunakan, kemudian juga yang ditolak seperti apa gitu. Boleh Pak closing statementnya untuk sobat-sobat pintar dan warga sekolah perihal dengan jalur prestasi PPDB 2024 ini. Silakan Pak. Baik Sobat Pintar, untuk closing statement mungkin untuk jalur prestasi ya. Jadi kunci untuk masuk jalur prestasi yang pertama tip tadi ya. Jadi yang pertama jangan panik, jangan buru-buru. Lihat kondisi atau lihat sekolah-sekolah yang masih mungkin kita masuki ya. Jadi kunci utama di jalur prestasi ini kan kita bisa melihat atau bisa memilih seluruh sekolah di seluruh DKI ya. Jadi kalau mau ikut jalur prestasi sebaiknya lihat situasi kondisi di sekolah yang akan kita tuju. Jadi kalau seandainya sudah tidak diterima, ya kita cari sekolah lain. Selama masih ada waktu, masih bisa kita pantau kondisinya. Bahkan triknya kalau memang punya satu sekolah tujuan dan kira-kira nilainya masih masuk, nah sebaiknya kami sarankan di hari akhir kita baru memilih. Jadi jangan di awal-awal. Ketika awal kita akan kecewa kalau seandainya sampai terlempar. Tapi kalau di akhir kita bisa melihat kondisi sekolah yang kira-kira bisa diterima. Mungkin itu triknya. Terima kasih. Oke, wah ini satu tips yang mahal nih. Jadi nanti kayaknya untuk di PPDB jalur prestasi tahun 2024 ini akan banyak kuda hitam di akhir-akhir ini nanti ya. Bisa jadi. Jadi di pukul 13.30 tuh kayaknya mulai drastis bergerak ya tuh. Iya. Kalau di hari-hari pertama mungkin ya slow gitu, ngelihat dulu lawannya, nanti begitu di hari ke-3 di last minute itu kuda-kuda hitamnya pada keluar semua nih. Ini tips dari Payet bisa dipakai oleh sobat-sobat pintar dan warga sekolah. Oke, Mas Eka akan menyimpulkan sedikit ya dari perbincangan dengan Payet ini bahwa Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pendidikan itu sangat mengapresiasi ya sobat-sobat pintar dan warga sekolah yang memiliki prestasi baik itu nilai akademik maupun non akademik. Jadi kalau misalkan ada asumsi atau pandangan bahwa nilai itu tidak penting di sini ya, di jalur prestasi inilah nilai kalian digunakan, kalian diberikan akses seluas-luasnya, semudah-mudahnya, kalian bebas milih mau sekolah yang katanya favorit, mau sekolah katanya tujuan kalian, itu diberikan akses tanpa melihat zona, tanpa melihat usia. Jadi benar-benar pure nilai. Jadi kalau memang kalian merasa pintar,
merasa nilai kalian itu patut bisa dikompetisikan dengan lawan-lawan calon peserta didik lainnya, ayo berkompetensi secara sehat di jalur prestasi ini. Kalau memang kurang, ya coba nanti di jalur berikutnya. Kemudian ketika nanti di jenjang ingin masuk ke jenjang berikutnya, belajarlah dengan sungguh-sungguh agar nilai kalian bisa tinggi dan kalian bisa menggunakan jalur prestasi yang privilege-nya menurut Mas Eka ini lumayan sangat bagus ya Pak Pait ya. Oke, terima kasih Pait atas waktunya. Sama-sama. Sudah mau ngobrol-ngobrol dan bincang-bincang di podcast kali ini. Sehat-sehat selalu Pak Pait. Amin. Agar tetap bisa melayani warga Jakarta Ya. dengan baik. Terima kasih Mas Eka atas nama kru yang bertugas. Mas Eka undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.